atau COVID-19, publik seolah semakin cemas akan wabah virus ini. Terlebih lagi mengenai kondisi kesehatan orang nomor 1 di Indonesia, diketahui Presiden Jokowi pernah menggelar pertemuan terbatas dengan beberapa menterinya termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya. Hingga kini dugaan yang diselimuti rasa penasaran terus dirasakan, berbagai isu serta hoax pun kian mencuat perihal kondisi kesehatan Presiden serta jajaran pejabat tinggi lainnya. Seolah ingin meredam berita hoax yang berpelesiran, Minggu sore kemarin Jokowi beserta para menteri lainnya pun melakukan tes kesehatan, memeriksakan diri ke Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Namun sayang untuk hasilnya seperti apa, masih belum diumumkan oleh pihak yang terkait sampai sekarang. Pagi ini telah dilakukan pengetesan untuk para menteri. Hasilnya silakan tanya ke Menteri Kesehatan. Semua sore ini Pak Menteri masih di rumah sakit, di ruang isolasi. Memang jika ditelisik jauh ke belakang, berita hoax tak hanya menimpa orang nomor 1 di Indonesia saja. Selebritis Hollywood Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson sempat diterpa berita hoax, bahkan tak lama setelah keduanya resmi dikabarkan terjangkit COVID-19. Aktor asal Amerika itu justru dikabarkan meninggal dunia. Meski sempat membuat duka yang mendalam dan terkejut para penggemarnya, untungnya berita ini adalah hoax. Pihak Tom pun menanggapi pemberitaan tersebut dan telah mengkonfirmasi bahwa aktor berusia 63 tahun ini dalam kondisi masih hidup menjalani isolasi bersama istrinya. Tak cuma Tom Hanks saja, selebritis dunia lainnya yang sempat dikabarkan positif COVID-19 adalah aktor lawas asal Cina, Jackie Chan, dan juga pemeran utama film Harry Potter, Daniel Radcliffe. Saat berita ini kian menyebar luas, kedua aktor ini langsung membuat bantahan. Jackie Chan melalui akun Instagramnya mengungkapkan jika ia tidak dikarantina. Ia pun mengaku dalam kondisi sehat. Begitu pula dengan Daniel, pihaknya menyebutkan bahwa akun yang mengatasnamakan media internasional yang menyebutkan bahwa Daniel Radcliffe positif terjangkit virus corona adalah akun palsu. Itu artinya seluruh kabar tersebut adalah hoax. Demi meredam hoax, tak hanya Jokowi beserta menterinya saja yang memeriksakan diri ke rumah sakit, pemerintah daerah setempat termasuk Jawa Barat pun turut memeriksakan kesehatan. Selain Gubernur Jawa Barat, tes kesehatan juga dilakukan pada sejumlah pihak yang berada di wilayah setempat. Proaktif. Jadi tidak menunggu dulu orang bergejala masuk rumah sakit baru dicek hasilnya positif negatif ke pusat. Tapi kita akan melakukan tes proaktif melalui Labkesnya Jawa Barat berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran UNPAD dan Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi ITB. Nah, itu sudah dilakukan kepada mereka-mereka yang terpantau dan mereka-mereka yang tidak bergejala juga tapi patut diwaspadai untuk dites. Salah satunya adalah klaster para perawat tenaga medik yang merawat pasien yang positif, itu juga akan didahulukan. Sehingga kita lakukan itu. Kemudian juga tenaga kerja asing yang kita curigai itu mungkin ada di Karawang, akan kita tes juga. Dan keluarga-keluarga dari yang pasien itu juga akan kita tes juga, sehingga kita akan melihat, mohon doanya mudah-mudahan tidak ada yang positif, tapi kalau positif berarti terjadi peredaran bukan hanya di orang-orang yang bergejala, kira-kira begitu. Sehari setelah tes kesehatan dilakukan, dilansir dalam detik.com, hari ini telah diumumkan bahwa Kang Emil dinyatakan negatif COVID-19. Memang selain Jokowi, publik pun dibuat cemas dengan kondisi kesehatan Kang Emil. Pasalnya pada 1 Maret silam, ia pun diketahui ikut hadir bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika menjemput 68 awak buah kapal Diamond Princess di Bandara Kertajati, Majalengka. Memang sebelum kondisi kesehatan ini diumumkan, pada Minggu pagi Ridwan Kamil juga sempat menyatakan perihal warganya yang terinfeksi corona, dikatakan bahwa sebanyak 6 orang warganya telah positif COVID-19. Yang dipantau yaitu orang-orang yang tidak masuk rumah sakit tapi dicurigai pola aktivitas sosialnya, ada 706 yang sudah selesai, artinya
isolasi pribadinya, self isolasinya sudah beres 256, yang masih dipantau karena waktunya belum habis ada 448. Kemudian PDP yang pasien dalam pengawasan ada 182, terdiri dari 54 negatif, alhamdulillah, 28 masih menunggu hasil, ya, jadi belum ada statusnya, dan 6 positif. Nah, 6 positif itu adalah 2 yang warga Depok pertama, kasus 12, kemudian 1 warga Cianjur yang meninggal dunia, yang dulu disampaikan Bupati Cianjur, ternyata data terakhir yang kami terima pasien positif. Kemudian 2 di Kabupaten Bekasi adalah istri dan anak dari pasien yang di Cianjur, itu juga positif. Dan 1 di Kota Bandung positif, dan 1 di Kota Cirebon yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Gunung Jati. Memang kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini sungguh memprihatinkan. Tak main-main sampai detik ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB serentak mengirimkan pesan singkat kepada seluruh pengguna telepon seluler terkait perkembangan kasus COVID-19. Terakhir diinfokan bahwa sebanyak 117 pasien telah positif COVID-19, sementara 8 orang dinyatakan sehat dan 5 orang lainnya telah dikonfirmasi meninggal dunia. Foto pesan singkat dari BNPB juru bicara pemerintah untuk penanganan corona Ahmad Yuryanto tepat di hari ini pun mengumumkan langsung perihal bertambahnya pasien yang terindikasi COVID-19. Kita mendapatkan 21 kasus baru, di mana 19 di Jakarta dan 2 di Jawa Tengah. Di Jakarta ini sebenarnya adalah pengembangan dari tracing kasus yang sebelumnya. Saya tidak akan memperinci lagi satu-satu, silakan dibuka di website kita. Artinya sekarang ini kita berada posisi tanggap darurat bencana non-alam pandemi COVID-19. Mengingat bertambahnya kasus COVID-19, pemerintah Indonesia pun tak tinggal diam. Joko Widodo pun sebelumnya sempat memberikan arahan kepada rakyatnya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara bekerja dan beribadah dari rumah. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian menunda kegiatan-kegiatan yang banyak orangnya, dan meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Dengan kondisi ini, saatnya kita belajar dari rumah, ibadah di rumah. Ya, pemirsa bicara